halaman 227, 8 baris dari atas ke bawah. Dan jikalau yakin seseorang atau syak ia di dalam rakaat yang akhir daripada sembahyang yang 4 rakaat, ya kah, ini orang ini sudah berada di rakaat yang keempat. Limbah itu inya ini yakin atau ragu-ragu akan bahwa ia meninggalkan 2 sujud. Jadinya aku tertinggal 2 buting sujud atau 3 sujud, ya kah? Anggaplah sembahyang isya, biarnya lah sembahyang isya. Berarti kan ini apa? Sujud ini berarti 8 kali kalau lah. 8 kali kalau lah. Banyak 4 kali 2 8 rakaat, 8 kali nih. Inya ini ada inya yakin atau ragu-ragu bahwa inya ini meninggalkan 2 sujud atau 3 sujud, dua rupa nih. Yang tidak tahu ia akan tempatnya, ya kanya tahu kan nyaman aja masalahnya, ya kah? Ya kanya tahu tah. Nah, wajib atasnya membawa 2 rakaat, wajib atasnya membawa 2 rakaat. Jadi tambahin itu di sini orang tuh kena tambahi 2 rakaat karena 3 bang, 3 sujud berarti kan 1,5 hilang tah. Nya mau pang sembahyang 1,5. Ya kalau lah dah iya anyer bangun garing nih nang masalah kan maginnya kepala mau Nah jadi sidin meninggalkan 2 sujud atau 3 sujud yang tidak tahu ia akan tempatnya, wajib atasnya membawa 2 rakaat. Artinya tambah 2 rakaat, kan ini sudah berada di akhir nih. Nah tambah 2 rakaat. Kenapa jadi harus 2 rakaat? Karena bahwasanya yang ahwat lang baapik bener nih, lang baapik tuh kan di sini. Pada masalah yang pertama tuh lang mana tadi ya? 2 sujud kalau lah. 2 sujud. Ya kan kayak ini kalau punya 2 sujud ya kan ya pangja tambahi 1 rakaat aja gitu kalau telah. Kan tambahi 1 rakaat aja karena 2 kali. Oh di sini inya memang bisa di rakaat pertama keduanya ketinggalan, bisa di rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi sini lang baapik tuh ambil di pertama sekali, di lang kedua apa? Sekali jadi 2 apa tak? 2 rakaat gitu tah. Ya kah? Kenapa mau pulang ke palulun nah? Ya kah? Ini karena kisah surga dulu kisah dan ini kisah kene. Yang ahwat pada masalah yang pertama ditakdirkan meninggalkan 1 sujud daripada rakaat yang pertama. Jadi dianggap di sini di rakaat pertama tuh nyata tinggal sebuting apa? Sebuting sujud. Ini mau Jepang tertinggal 2 langsung. Ya kan? Cuma ujar sih musiyah apa? Musiyah lang kedua kan. Jadi ambil lang baapik. Ya kan, 1 sujud di rokaat yang pertama dan 1 sujud daripada rokaat yang ketiga kah? Yang ketiga kah? Berarti kan 2 rokaat lang apa nih? Lang gagal nih 2 rokaat kalau. Nah di rokaat yang terakhir kan aman aja sudah nih toh. Jadi tambahannya kena berapa sih Den? 2 rokaat kena kah? Nah 2 rokaat. 1 sujud dan daripada rokaat yang ketiga, maka jadi sempurna rokaat yang pertama dengan rokaat yang kedua. Lang kedua lang menambah, jadi hilangkan rokaat pertama. Rokaat kedua jadi apa nih? Jadi soh. Rokaat ketiga gagal nih. Rokaat keempat lang apa? Lang menambah. Sedangkan sembahyang tuh 4 kalau berarti tambah berapa lagi? 2 rokaat gitu sih deh. Pak dengan 2 rokaat yang udah dan rokaat yang ketiga dengan rokaat yang keempat ya lah. Nah, iya kan? Iya kan lah. Toh. Jadi kan ada banyak kisah lagi sudah. Toh nyaman selesai sudah.
dengan rokaat yang keempat, dan sia-sia yang ditinggal daripada kedua, di sia-sia yang ditinggal daripada keduanya. Jadi yang lain kadang itu sia-sia lah, sia-sia nih habis. Dan yang ahwat lang baapik nih, ini lang baapik benar artinya lang kada betah, lang kada betah dijamin di sini soh nih. Dan yang ahwat pada masalah yaitu yang kedua, masalah yang keduanya dapat tiga kalau lah. Nah yang tiga ditakdirkan meninggalkan satu sujud di sini. Kita kesan gini, meninggalkan satu sujud daripada rokaat yang pertama, ya kah? Gagal kan? Gagal lah. Dan sujud daripada rokaat yang lain. Itu dua sujud kalau lah. Kira-kiranya kan tiga kalau tadi lah. Tiga kalau tadi lah. Dan dua sujud daripada rokaat yang lain. Ya kan tiga. Ya lah. Ya lah. Tiga kalau tadi lah. Nah jadi sini tiga. Jadi dan dua sujud daripada rokaat yang lain. Atau sebuting itu belum menjawabannya lagi nih. Atau belum mauk lagi kem sini aku mauki lagi nah. Atau meninggalkan empat apa? Empat sujud. Berarti kan tadi tiga kalau lah. Atau sini ini yakin atau ragu-ragu syak nih meninggalkan empat sujud yang tidak tahu ia akan tempat wajib. Tempatnya ya kan gini Bang, 1 lawan 2 jar. Itu gak di rokaat pertama 2 kali, rokaat kedua 2 kali. Jadi berapa? Itu biasa aja itu sini tuh. Itu nyaman aja kayak itu. Ya Kak, itu nyaman aja. Dan inyan ini kada tahu akan tempatnya. Nah, wajib atasnya membawa satu apa? Membawa satu sujud dan dua rokaat. Jadi iya kah? Jadi tambah 2 rokaat, tambah sekali apa? Tambah sekali sujud. Maka mauklah mereka mauklah mereka itu presiden. Kadang kayak ini tah 4 tuh kayak ini sudah jar. Anggaplah gagalakan 2 rokaat. Kadang kayak itu sih kada mau gitu sidin musia kadang mang kayak itu. Nah ujar sidin caranya itu wajib atasnya membawa satu sujud ini di akhir aja ingat nih. Jadi yang di akhirnya tambah satu sujud, tambah sujud sempurna kada sempurna, tambah lagi berapa 2 rakaat ya Pak. Asa ada lang hihiyakan jan itu jalan ku pandang habis membawa satu sujud dan 2 rakaat kemudiannya, karena diihtimalkan bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud daripada rakaat yang pertama. Oh kating sincarnya sini. Jadi 2 rakaat pertama apa? 2 sujud gagal nih, gagal lah. Nah, 2 sujud di rakaat yang pertama dan 1 sujud daripada rakaat yang kedua. Yang kedua berarti 3 lah. 3 dan 1 sujud daripada rokaat yang keempat. Yang keempat berarti lang 3 apa nek? Beres lah, beres. Keempat, maka hasil baginya 2 rokaat kurang 1 apa? Kurang 1 sujud ya lah. Ya kelihatan. Padahal juga tahu kan paham juga ya kan? Ya kan, ya lah. Berarti lah pahabisan itu 1 sujudnya tambahi berapa? Tambahi 2 ya kah? Nah di situ kena larangnya tak. Bah mau kayak itu aja tambah asa aja sembahyang jar. Itu kan sama ngajian lagi sudah kayak itu. Mau pikirkan kayak itu aja, kamu banyakkan pender aja. Tang usal cong rane sudah. Itu jadi sini kan berkitapan lagi sudah kayak itu. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur sekalian. Alhamdulillah tim Yayasan Al-Fatihah sedang mempersiapkan proses penyaluran 1 sujud maka disempurnakannya akan dia kemudian maka ya pada rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga itu karena rakaat yang pertama sempurna ia dengan 2 sujud daripada rakaat yang kedua ya kah itu mencari jelujut nah
Karena diihtimalkan bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud daripada rakaat yang pertama dan 1 sujud daripada rakaat yang kedua dan 1 sujud daripada rakaat yang keempat, ya kah? Maka hasil baginya 2 rakaat kurang 1 sujud. Karena rakaat yang pertama sempurna ia dengan 2 sujud daripada rakaat yang kedua, ya kah? Yang kedua. Dan rakaat yang ketiga dengan 2 sujud daripada rakaat kedua dan rakaat yang ketiga, kayak itu tah. Dan rakaat yang keempat kurang 1 napa? Kurang 1 sujud ya lah, tambah ya lagi 1 maka disempurnakannya akan dia, kemudian maka dibawanya tambah 2 rakaat. Atau diihtimalkan bahwasanya ia meninggalkan 1 sujud daripada rakaat yang pertama, bisa di sini. Atau boleh kayak ini nah. Dan 1 sujud daripada rakaat yang keempat, ya kah? Dan 2 sujud daripada rakaat yang ketiga, sama aja kalau rupanya kayak itu tah, sama aja tah. Maka sempurna rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua dan tinggal atasnya 1 sujud daripada rakaat yang keempat, maka disempurnakannya akan dia kemudian ya. Kemudian maka dibawanya 2 rakaat. Ini sama dong tadi Jo ya lah caranya tah. Atau meninggalkan 5 sujud. Kurang mau aja lagi, mau lagi sekali sedin. Atau inya meninggalkan 5 sujud atau 6 sujud yang tidak tahu ia akan tempatnya, ya kah? Yang tiada tahu ia akan tempatnya, wajib atasnya membawa 3 rakaat, ya kalau 3 rakaat, kalau 6 kali apa deh? 6 sujud 3 rakaat, karena diihtimalkan pada meninggalkannya 5 tuh ya anggap berapa tuh? 3 rakaat jo ya kalau pada meninggalkan 5 sujud bahwasanya meninggalkan 2 sujud daripada rakaat yang pertama gagal dan 2 sujud pada rakaat yang kedua gagal dan 1 sujud daripada rakaat yang ketiga gagal juga lah. Nah maka sempurna rakaat yang pertama dengan 2 sujud daripada rakaat yang ketiga, yang ketiganya sempurna ya lah. Dan yang keempat, dan diihtimalkan pada meninggalkan 6 sujud bahwasanya ia meninggalkan 2 sujud daripada tiap-tiap rakaat daripada 3 rakaat, berarti 6 lah nyaman jalan tak? Atau meninggalkan 7 sujud sebuting lagi hadangi pas 8 bas daripada 3 rakaat, atau meninggalkan 7 sujud yang tidak tahu ia akan tempatnya, maka wajib atasnya membawa 1 sujud nambahin ya kan mbah nya 7 aja bang ya tambah 1 sujud kemudian maka 3 rakaat jadi 4 kalau pas tak jadi 4 karena bahwasanya yang hasil baginya 1 rakaat kurang 1 sujud tambahin apa habisan. Atau meninggalkan 8 sujud membunyi ini dasar anu lalu melayang lalu orang disembahyang ya kah anu jazab nih kayak jazab 5 tuntung anyar sadar ya kah ampih jadi majzub mbang kepan ini maka wajib atasnya 2 sujud dan 3 rakaat. 3 rakaat berarti apa 6 kalau jadi 2 sujud pas saja jadi berapa 8 dan dirupakan yang demikian itu dengan meninggalkan tumak. Bisa orang tuh meninggalkan tumak nina kayak apa tadi jadi bingung jar 8 kali kayak apa ada paham jar sekalinya orang nini uja sidin inya di bersujud juga semua sujudnya mengkaya ayam mematuk umpan itu caranya tah. Jadi di sini orang itu dengan meninggalkan tumak nina atau dengan sujud di atas umpama apa lawas saja sujudnya, tapi sujudnya surubannya kayak tang nggung kayak itu nah jadinya sujud tuh di atas apa tuh surban, padahalnya sujudnya batu makninah aja tapi kada sah sujud itu sih limbahnya terakhir anyar sadar ya kah.
Habiskah? Habislah. Alhamdulillah. Syukur atau syukur banget tuh. Habis itu kan lagi gempangan Dan jikalau teringat seorang akan meninggalkan satu rukun kemudian daripada salam. Ini orang sudah tuntung salam sekalinya tertinggal satu rukun, maka ditilik, dipandang. Jika ada ia niat dan takbiratul ihram lang dimasalahkan nah ada iya jar unda sembahyang tadi jar kada baniat sembahyang tuh gagal lalu atau unda sembahyang tadi kada bertakbiratul ihram bertakbir aja cuma angkat tangan benernya muntung bediam maka batallah sembahyangnya pada sujud lengkap aja. Nah itu. Dan seperti demikian itulah jikalau syak ia pada keduanya. Tadi aku berniatkah kadakah? Tadi aku takbiratul ihramnya tadi kadangarankah kadakah? Nah itu cinta ulangi pulang tak? Ulangi sudah. Dan jika ada ia lain daripada keduanya maka hendaklah diperhubunginya atas sembahyang itu jika hampir perceraian antara salamnya mun kayak itu pak munnya lain kadenang itu pak lain kadenang itu astagfirullahaladzim jar aku tadi kada baru rukuan jar pada sudah salam deh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum astagfirullahaladzim ya kah di rakaat pertama aku kada baru rukuan langsung lah pak sujud mana pak langsung berdiri pulang tambah jangan usolli pardonan itu orang kada mengaji nih toh ya kan langsung aja masuk pulang kepada sembahyang. Nah kayak itu caranya kan dalam mulai awal mulai awal pangguru jar sudah kalau sudah dikisahkan lagi nih tuh ya kah maka hendaklah diperhubunginya atas sembahyangnya itu jika hampir perceraian saja jangan lawas amun sampat sudah tuntung sembahyang astagfirullah li wal mu'minina wal mu'minat Allahumma sholli ala menghitungi sudah lawan duit celengan anjar ingat astagfirullah jarban itu sudah awal aja sudah mulai awal tak ya kak antara salamnya dan ingatnya dan tiada bersentuh ia dengan najis pulang lain kayak ini limbahnya tadi limbah di bawahnya berjalan terjajak najis nah anjar ingat lah sudah awal mulai awal aja sudah tak yang tidak dimaafkan tetapi tidak memberi mudarat membelakangi kiblat makanya berjalan tadi jar maka berjalannya tadi sempat membelakangi apa kada apa-apa jadi ya kah jika singkat masanya pada huruf dan tiada memberi mudarat berkata-kata jika sedikit ia pada huruf berpender kada apa-apa sedikit jadi dan jika lanjut perceraian antara keduanya wajiblah atasnya memulai sembahyangnya tapi amun sudah kalawasan bang sudah aja mulai awal aja bahas saja amun sudah bakamih pang jar nah iya juga tak iya kah amun nyebah hera pang bulan jar nah itu datunya bakamih harus salah gini tuh dan jika tiada memperbuat ia akan perbuatan yang lain sekalipun ya kah dan jika lanjut percayaan antara keduanya wajib atasnya memulai sembahyangan dan jika tiada memperbuat ia akan perbuatan yang lain sekalipun tapi kalawasan benar sudah ya kah habiskah habislah. Paslon pada menyatakan setengah daripada segala sunnat sembahyang. Bermula sunnat mengekalkan tilik di dalam sekalian sembahyang kepada tempat sujud. Jadi kita sembahyang tuh umuran kayak itu nah. Sembahyang kayak itu sih. Ini jangan sembahyang kayak itu. Ya jangan sih. Ya Pak. Jangan kayak itu nah. Oh ini sembahyang kayak itu Pak. Karena jadi kayak itu. Ya kah? Karena alif lam sajadah kada hafal. Ya lah, alif lam sajadah andak di mana? Di muka jadi sembahyang kayak itu ini nah. Ya kah? Artinya kayak itu sembahyang tuh nah. Ya kah? Izin mengakali melihati tempat sujud. Artinya Mbak supaya kita tahu bahwa kita nih hina benar. Dahi yang paling mulia kita andak di tempat yang paling hina. Kadang-kadang pulang sapnya punya keparakan ditinjak kurang pulang. Ya kah? Dan jikalau ada ia di sisi Ka'bah walaupun ia sembahyang di higana Pak.
di higa Ka'bah tetap melihat tempat pasujudan. Jangan melihat di Ka'bah, melihat di kelambu Ka'bah. Kawan natak nih bawa bulik nih larang mana payunya jar baginnya emang hayal kayak itulah. Jikalau ada ia di sisi Ka'bah atau di dalamnya sekalipun, dan jika ada ia buta, walaupun orang langsung sembahyang tuh napa buta tetap kemana melihati ke bawah aja, atau di dalam kelam pas tebulujur lampunya napa mati ya kah tetap, atau sembahyang tasbih lampu mati penglihatan tetap ke tempat sujud. Hendaklah ada kelakuannya seperti kelakuan orang yang menilik kepada tempat sujudnya, karena yang demikian itu terlebih hampir kepada khusyuk. Itu kena menimbulkan apa jar? Menimbulkan khusyuk. Tapi tempat sujudnya pulang lang bagus juga lah, ya kah? Tempat sujudnya ini lang bagus juga. Nya kadang-kadang bujur aja melihat tempat sujud sekalinya maginnya bebangat. Kenapa? Sajadahnya bergambar-gambar. Ini bagus nih cagarnya pinanya ini diulah masjid kayak ini jar. Ini menaranya tambahi semeter-meter lagi bagus lagi di jalan itu lain tujuannya. Sajadah tuh lain ulahan orang Islam juga kadang-kadang. Sajadah tuh ulahan orang apa kadang-kadang orang-orang lang non muslim juga mau ulahnya, kita lang menukarinya. Jadi sajadah tuh lang bagus lang apa lang polos-polos saja kayak itu juga lah lang polos-polos jatah babinian tah sembahyang tah lang bagus tuh mau kenanya polos-polos saja. Wah ini bakambang astagfirullah, maka banyak orang yang berjualan nih. Bahari adalah orang berjualan itu kan Allah bahari orang polos bertahan aja putih bertahan. Wah ini motif-motif pangarannya jadi yang di belakang bagus juga motif kayak ini jar. Di kampung lagi kan ada yang berjualan kayak ini mencagar dibawa ke kampung jagarnya payun ini jar. Nah iya sembahyang tak ya kah hendaklah ada kelakuannya hampir kepada khusyuk di sini ya kah kada hampir makalang khusyuk kan aflahal mu'minun alladzina fi salatihim syiun lang orang beuntung tuh Tuhan lang orang sumbahyangna apa khusyuk tan itu lang ngaran bujur-bujur beuntung ya kah. Dan tempat sujud itu terlebih mulia melainkan tatkala mengangkatkan telunjuk tatkala mengata illallah ya kah pada tasyahud. Nah kecuali sih kayak ini lah lima sudah illallah anyar arahakan penglihatannya ampih sudah ke tempat sujud lalu melihati yang mana ke tangan aja lagi illallah. Ini illallahnya kayak itulah ini adok aku bisa melihat orang sembahyang kayak itu nah asyhadu an la kayak itu iya macam-macam aja jurang nenek. Tapi bagus juga jurang nih lumayan mau ulur waktu jagarnya malam Rabu jagarnya nih disambat tuh nih. Kayak itu asyhadu an la ilaha najar. Kayak itu nah. Ya kan kayak ini. Ya macam aja. Iya jurang Sunda aya-aya wae. Macam aja. Nah makanya itu tuh kesini aja apa sini tutusan. Kesini dan kena ingatkanlah ini jangan diobah-obah kan semalam lah sudah jupang dan ini jangan diturun-turunakan kena lah jangan diturun-turunkannya banyak orang kayaknya asyhadu la ilaha illallah asyhadu Allahu fil alamin innaka hamidum majid subhanaka inni kuntu minaz zalimin turunkannya hanya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum jangan ini biar aja kayak ini aja assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nah hanya selesai. Iya kah? Kadang-kadang sembahyang belum tuntung lagi ini sudah diapakannya nih? Jangan berarti ampih kan mengesahkan Tuhan modalnya apa? Ya kah? Sampai salamnya semalam jangan bergerak-gerak, kepala jangan bergerak. Udah dada bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Babunyi, propok-pok ya. Dan tempat sujud itu terlebih mulia melainkan tatkala mengangkatkan telunjuk tatkala mengata illallah ya kah pada tasyahud maka sunat baginya menilik kepada telunjuknya selama telunjuknya diangkatkannya hingga salam sampai
salam. Ada tadi apa sebelum apa karena tak menurunkan sebelum salam sampai salam, sampai salam. Dan mainkan pada orang yang sembahyang khauf. Sembahyang, ini orang lang sembahyang lang orang berperang. Jadi kada kau apa khusyuk barang kayak itu tumbak musuh bener ya jagarnya. Paksa ya sembahyang tuh sambil lihat ke depan. Padahal musuhnya itu pada pihak hadapannya. Maka sunat baginya menilik kepada pihak seterunya. Seterunya kita apa? Musuhnya, supaya terpelihara ia daripada dikejuti oleh seterunya. Coba inilah sampai berperang tah ya tak diwajibakan bayang tang ada aja pelajaran kada wajib napa? Ajib bener, tinggi banget kitabnya nih tak. Ya kan, malah syiddatul khauf tanya ada salatul khauf, ada syiddatul amun salatul khauf musuh tuh masih jauh lah kita. Munnya syiddatul khauf sudah berkecamuk ya tadi diwajibakan lagi sembahyang. Tapi langkah itulah lang orang kada sembahyang tulung kada tapi takutan bang. Ada tah orang tak ada sembahyang lalu mengadakan pengajian kada sembahyang tuh kada tapi takutan lon. Kenapa? Nyata aja salahnya nih tuh. Insya Allah tah orang karanak halus gin tahu aja bahwa itu pelajaran apa nih tuh. Pelajaran sesat lang mau badan kena ada pelajaran lang pina lang nang langit ketujuh ini lang mau bana kena ini tulang mau bana kena tak menang itu situ aja ada orang mengajian kada bahasa sumbahyangan jar insya Allah aman aja lagi tak hati aman tak sabar taan tuh orang tahu aja bahwa itu salah tuh paling emang orang-orang lang kada ketujuh sembahyang berdahulu juga lang napa tapi lang alih bana kena lang pelajaran lang pina itu tah lah pindah langit ketujuh lang sampai ke mana-mana kan itu ngitunya lang alih balik enak bagi menilik kepada pihak seterunya supaya terpelihara ia daripada dikejuti oleh seterunya dan melainkan pada orang yang sembahyang atas hamparan yang bertulis dengan rupa hayawan dan lainnya yang melengkapi tulisnya itu pada tempat sujudnya, maka sunat baginya bahwasanya tiada menilik ia kepadanya. Ia sajadahnya begambar, maka gambarnya lengkap, ya kah? Lengkap lawan muhalon macam-macamnya, lawan bersayap-sayapnya pulang buroknya. Pahan itu bawa pajam presiden, sembahyangan bawa pajam kan usah dilihatin itu presiden, ya kah? Ada kita cari lang pina bagusan itulah lang pina makanya arwah guru sin di rumah sin tuh ulun lihati karena ada gambar sebuting-buting arwah guru Yani tah di rumah sin karena ada gambar sebuting-buting karena ulun bisa naik sampai ke dapur-dapur karena ada gambar karena memang ngalih urusannya tuh mensawar tuh ripejar pembahasan orang wahini jalang membahas jar mun jadi japai berasa kada boleh among kada berasa itu orang wahini aja membahas itu jadi ya kan mun hadisnya mensawar aja jadi gambar ulama kah jadi kayak itu jadi semacam gambar ulama kah jadi makanya ada sini tuh biar ada kalender juga kalender yang bertulisan aja karena dalam begambar-gambar itu kada ada ya kah lain kita sebertaan gaya ada bisi wah ya kah ketujuh mana hobi mana sih di sekolahan tah bahari guru Wahab tah mau ada orang yang menggambar sini betas sih dan ngajar mau di lalu tutup sih mau hasil tutup sih nah ya kah memang kayak itu memang selamat Guru Kashful Anwar kan ada juga gambar sini jadi ada gambar sini tuh sini naik haji kada kawakan deh bulan apa bola paspor gambar sini kan berdua lawan Haji Arsyad gambar sini lawan Haji Arsyad berdua lawan anak sini apalagi Martapura gambar ini lazim la buddha masyhur ya kah sampai diandak kurang di khutbah di Mekah nih tuh
di Madinah di anak khutbah, artinya orang Indonesia kada boleh kada taswir. Di Arafah di mana-mana bergambaran aja. Ya kan, di higa onta ya bergambar. Hasilnya mirip. Mana lagi? Nah kecuali hang ya sini kan ada mau kalau sini kecuali sini di sejadah ini ada gambar jadi. Ada gambar, maka gambarnya lengkap pulang jadi sebukuan awak jadi. Nah kecuali jadi sembahyang atas hamparan ya di sejadah yang bertulis dengan rupa hayawan, dengan rupa hayawan dan lainnya yang melengkapi tulisnya itu pada tempat sujudnya itu, maka sunat baginya bahwasanya tidak menilik ia kepadanya, ya kah? Dan mengistisnakan pula setengah ulama barang yang jikalau sembahyang seorang pada pihak belakang Nabi. Nah, mun kita pang sembahyang ya kah di belakang maka tiliknya kepada belakangnya terutama daripada tiliknya kepada tempat sujud itu baik melihatin apa toh awak Nabi sidin. Dan barang yang jikalau sembahyang seorang atas jenazah maka hendaklah ia menilik kepada jenazah sidin. Jadi mun sembahyang jenazah yang dilihatin apanya? Jenazahnya sidin. Mbah kalau pindah bangun apa kabar? Maka sudah berbangun lo tunjuk kalau malam. Bukahan orang sampai imamnya terbuka, untung karena anak halus lang ada nyawa aja, jadi jangan anak halus. Nah jangan kalah nih lo nenek. Lalu mau berabah pulang daripada dustanya kesahan itu tah. Maka hendaklah ia menilik kepada jenazah, tetapi didoibkan yang demikian itu oleh Syekh Ibnu Hajar, katanya seolah-olah diambilnya yang demikian itu daripada kalam Mawardi yang berkata ia bahwasanya jikalau sembahyang seorang di sisi Ka'bah hendaklah menilik ia kepadanya, dan telah engkau ketahui akan doib perkataan Mawardi ini. Maka hendaklah sembahyang atas jenazah itu menilik kepada tempat sujudnya juga, ya kan? Bujurnya sidin apa? Melihati tempat sujudnya juga. Jika ditakdirkan ia sujud seandainya sujud temadanya. Dan tiada makruh memajamkan kedua mata di dalam sembahyang jika tiada takut ia akan kedatangan mudarat. Jadi sembahyang itu ada apa sih? Berpajam lah. Berpajam udah apa? Kadang-kadang berpajam ini lebih khusyuk lah. Lebih khusyuk insiden. Kedatangan kecuali yang ditakutinya kedatangan mudarat seperti memajamkan akan dia karena tidak sah, ya kah? Akan kedatangan mudarat sebab memajamkan dia. Kalau pindah ada mudarat, nah itu sin jangan nam. Karena tiada sah hadis pada menegahkan yang demikian itu. Karena ada hadisnya sidin, ada hadisnya itu ada sahih sidin memadahkan makruh memajamkan mata itu. Pada menegahkan yang demikian itu istimewa pula memajamkan dia itu menegahkan daripada menceraikan zihin, ya kah? Pikiran nih. Maka adalah ia jadi sebab bagi hudur hati dan wujud khusyuk, apalagi uji sini lah kita napa nih bepajam nih kadang-kadang napa mahadirakan hati yang ia sirnya bahaya. Jadi sembahyang tuh yang penting banget tuh namanya khusyuknya itulah dan ruhnya sembahyang. Dan dari karena inilah telah memberi fatwa Ibnu Abdissalam dengan bahwasanya memejamkan kedua mata itu terutama bagi orang yang telah memberi tashwis ketiadaan memejamkan akan dia akan khusyuknya. Bagus napa sih? Amun cagar babuncalak lawan bepajam, tabagusnya bepajam ingat lawan khusyuk baik bepajam sini daripada kena babuncalak lang macam-macam lang dilihat dan hudur hatinya serta Tuhannya. Adapun jika takut ia akan kedatangan mudarat sebab memajamkan akan dia, maka yaitu makruh. Nah itu makruh lah. Dan terkadang haram disini. Terkadang haram memajamkan akan dia jika dizonkan akan kedatangan mudarat yang tidak tertanggung dia atasnya.
Dan terkadang wajib memejamkan kedua mata dalam sembahyang apabila lazim daripada meninggalkan dia memperbuat yang diharam. Ya kan bah amunnya cager kada bepajam orang lalu lalang. Maka lalu lalang ini sembahyang nih di parak peimaman lang apa? Lang bekaca aja kada berdinding kini bekaca. Ya. Menilikkan dia yang tiada jalan kepada memedanya, mainkan memejamkan kedua mata. Bermula kaul yang mengatakan tidak makruh memejamkan kedua mata dalam sembahyang yaitu yang dipilih akan dia oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj dan berlaku atas Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli dan yang lainnya. Soal, maka dikata orang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya bahwasanya makruh meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang. Maka lazim daripadanya, ya jar Imam Nawawi juga memedahkan dalam majmu' jar. Sunat kita melihati tempat sujud, berarti amunnya kita tinggalkan berarti hukumnya makruh. Mengkayapan itu bahwa makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang karena pada memejamkan kedua mata itu meninggalkan apa? Meninggalkan sunat. Mengkayapan ini jar. Itu meninggalkan sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Maka antara dua kalamnya ini tanapi itu bertentangan. Mengkayapan padahal sama-sama perkataan Imam Nawawi. Jawablah bahwasanya nanya jawaban ini ya lah ya bahari kan datu tuh gitu kalau bahari lah datu waktu mengaji lawan umpat pengajian siapa umpat di Madinah kalau aja lah arwah datu nih waktu sidin di Madinah mbah itu datang di Madinah itu Syekh Sulaiman Kur di Lamangarang Hawasil Madani Syekhul Islam nih lalu sidin mengadakan pengajian nih. Jadi banyak kayak orang datang nih. Datu bahari jar dibuncu ya umpat jar. Ya umpat dibuncu jar. Mbak orang lain orang Arab pak. Ya kah? Lalu saya Sulaiman Kurdi ini menyampaikan pertanyaan. Sekalinya orang lampina bersurban gono-gono tuh kadang dapatnya jar. Jadi sini siapa lagi ada kadang dapat. Sekalinya datu dibuncu menjawab. Jadi saya Sulaiman Kurdi siapa Ikam kada pantas duduk di situ. Di sini Ikam pantasnya. Nah mulai situ ya kah saya Sulaiman Kurdi ini kenal lawan Datu Kalam. Ya kah. Nah kayak itu tah. Pina tenang jam ini. Hati-hati benar orang duduk-duduk di buncu-buncu tuh jangan bahal nah. Itu babis itu model lagu orang Wahini itu. Kenapa tuh lagunya? Bila diri ingin dikenang. Kenapa dah? Kenapa lagi? Bila diri ingin dikenang sumailah padi di tengah sawah. Kenapa lagi? Hah? Lagu baharin apa tak? Tak gitu. Tangunlah ilmu di tengah padang tambah berisi tunduk ke bawah. Oh, jadi lang pina dibuncu-buncun itu tuh berisi bana banihnya nih tuh. Baru lagi ya. Ya kah? Ning apa masalahnya nah? Lagi. Bawalah ilmu padi di sawah tambah berisi tunduk ke bawah ya kah ya. Nah lalu ujar sidin itu tanapi ya kah itu tanapi. Jawab
bahwasanya tiada tanapi sidin itu kada bertentangan lampun Imam Nawawi itu sidin maulah pun sidin juga bertentangan antara keduanya karena dapat menghimpunkan antara keduanya. Ini kawa aja sidin di apa nih nya kan mun ada tak bertentangan lah, jangan langsung disalahkan. Amun kawa dicariakan jalannya untuk di apa nih digabung tuh gabung aja sidin dengan menanggungkan karohah, memperkirakan nang hukumnya bepajam tuh hukumnya apa? Makruh. Itu karohah, maka itu di kalam majmu' atas makna khilaful aula. Maksud makruh itu sih khilaful menyalahi yang utama aja, yakni bahwasanya meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang, seperti meninggalkan sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud itu khilaful aula, bukan makruh, bukan makruh. Nah sebutin gitu, berarti kada batan, kada bertentangan. Atau dengan meninggalkan sunat pada kalam majmu' itu atas sunat yang muakkadah di sini. Jadi sini hukumnya meninggalkan sunat itu makruh, tapi sunat yang muakkad, sunat yang muakkad. Sekira-kira berlaku khilaf pada wajibnya. Alang madakan sin sampai memadakan ada yang madakan hukumnya wajib. Nah itu sin lang maksudnya lang ditinggalkan jadi makruh, yaitu tempat makruh meninggalkan dia. Adapun sunat yang tidak muakkadah seperti sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud, maka tidak makruh meninggalkan dia dengan memejamkan kedua mata. Jadi sin deh pun Imam Nawawi yang kada duanya tadi sin kada bertentangan. Jangan langsung bani kada kau diamin jar. Kada kawo kada sin. Mun kawa kita carikan jalannya dulu. Dahulu aku ya kan di kitab kayak kalau cerlah amun ada ta'arud, amun kawa di jamaah kan aku bisa dulu betakun kayak ini ditakuni orang lang menakuni orang dalam pagar nakuni aku lah guru juga ribane jar pun jar aku nak betakun lah jar datu ikam tuh siapa ngarannya jar lang bini-bini jar jadi jurang ngaran datu ulun tuh ermas jurang ermas jadi ujar sin kada jar ngaran datu ikam tuh acil jar. Sidin jurang betakun. Jurang kada ngaran datu ulun tuh ermas. Kada ngaran datu ikam tuh acil. Jurang itu datu ulun. Ulun jurang tahu benar ngaran sidin tuh ermas. Aku ujar abahku berdapat. Nah dah iya am jurang nenek. Ayakah? Abahku berdapat lawan datu ikam tuh jar. Ngaran acil tadi jar. Beli ya pokoknya. Untung sekolah Darussalam bare. Artinya mulai ada bertentangan, jangan langsung ditabang, nemong kau digabung aja. Bujur aja jurang. Bujur mana jar? Acil kah ermas kah? Datu ulun tuh ngaran sidin jurang acil ermas. Oh iya bujur. Nah ngaran sidin jurang ermas. Mungkin orang dalam pagar nyambat acilnya anu pangkat tinggi. Jadi nyambat acil kemana pian ja. Jadi jurang ngaran datu ulun acil ermas. Nah pada bapagot berdua. Ya kan? Ya kalau kayak itu tah. Nah mengkau digabung kecuali kada kau digabung lah. Kada kau digabung lagi. Nah itu kena ada pulang caranya tah. Dan demikian lagi sunat lagi disunatkan dalam sekalian sembahyang itu khusyuk dengan hatinya. Jadi sin sunat sembahyang tuh khusyuk lah. Dan sembahyang ini khusyuk tuh sunat aja lah. Kada wajib. Punya wajib. Kayak apa? Ya kah? Buktinya kada wajib. Tertinggal sujud 6 kali. Ada lang berapa? Ada lang 8. Itu buktinya. Jadi sin khusyuk nih. Ya kah? Sunat aja. Kada wajib, cuman tadi rahasia sembahyang di mana? Di khusyuk. Ruhnya sembahyang di mana? Di khusyuk, ya kan? Iya ujar siapa? Ujar Habib Lutfi Pekalongan nih. Aku ini hendak benar melapas jabatan macam-macam ini sih. Aku hendak benar sih melapas jadi aku hendak benar sih kada jadi macam-macam. Aku sebutin aja niatan sih nak melapas tuh niatan supaya konsen aku mengkaya apa supaya sembahyang tuh kawan apa sih din? Kau khusyuk itu jangan aku pinta sebutin sih. Kau sembahyang itu khusyuk.
Nah, dengan sekalian anggotanya. Adapun khusyuk dengan hati maka yaitu dengan hatinya dan dengan sekalian anggotanya. Jadi sembahyang itu khusyuk itu kan dengan hati Jepang sampai anggotanya ada sembahyang. Ya, salah namanya ada khusyuk bang. Kadang-kadang mah angkat batisnya begaru gelarannya ada bang. Ya kah? Nah, patok. Dikit lagi dah. Ya, Adapun khusyuk dengan hati maka yaitu menghadirkan hati pada barang yang ia mengerjakan akan dia. Jadi sini arti khusyuk tuh jadi pikiran kita napal yang kita gawi. Ini itu aja tah, gawi sembahyang yang dipikirkan. Kadang mikirkan macam-macam tah. Ya kah? Mengerjakan akan dia seperti bahwa tiada dihadirkannya dalam hatinya akan barang yang lain daripada barang yang ia di dalamnya. Dan jika ada yang lain itu ta'alluq pada akhirat sekalipun, walaupun urusannya masalah surga kisahkan, kisah neraka yang dipikirakannya itu kan khusyuk sih itu. Lain-lain gawian yang dipikirakannya nih. Tapi yang bagus banget kayak inilah ujar Kiai Solih Darat lah. Ujar Kiai Solih Darat ada sin mengarang kitab. Ujar sidin yang paling bagus sidin untuk menghadirkan khusyuk ini sebuting sidin. Yang paling bagus amalannya itu yaitu sidin proses sembahyang tah mulai diudu tah sidin tah praktekakan sidin jangan ditinggalkan itu menulung bener sidin ngelawan apa tak lawan khusyuk. Jadi kita tah mulai buudu tah sidin tah sunat-sunatnya itu nanti apa sidin digawi sidin langsung sunatnya baku kumur masukkan air ke hidung ya kan bismillah macam-macam itu sidin gawi menghadap kiblat itu sidin menulung bener untuk kita kawas sembahyang tuh napa khusyuk. Jar Kiai Solih Darat ya kan. Kiai Solih Darat ini gurunya Raden Ajeng Kartini, gurunya Kiai Hashim Asy'ari, gurunya Kiai Ihsan Jampas ya kah? Gurunya para guru ya. Dan jika ada yang lain itu takluk pada akhir sekalipun. Dan adapun khusyuk dengan segala anggota maka yaitu mendiamkan. Jadi sini diam anggota itu diam jangan kipuh dan menetapkan segala anggota seperti bahwa tiada digerakkannya. Ini sembahyang sambil bergerak, sambil memujurkan gamis, sambil jubah lah macam-macam. Nah, itu kada sih bahwa tiada digerakkannya dan tiada dipermainkannya dengan salah suatu daripadanya. Karena bahwasanya Allah Ta'ala telah memuji akan segala mereka yang khusyuk di dalam sembahyang dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya beroleh bahagia atau beroleh keberuntungan segala mukmin yang khusyuk mereka itu di dalam sembahyang. Makanya sembahyang ini luar biasa lah bisa kisah sampai kayak itu Tuhan lang rembu untung ya Tuhan yaitu orang lang sembahyang kawa khusyuk tereh. Karena bahwasanya ada bagi kita satu wajah yang mengatakan bahwa khusyuk itu satu syarat, anak mengatakan kayak itu. Satu syarat yang daripada segala syarat yang mensahkan sembahyang. Tetapi dalam setengahnya juga telah memilih akan wajah itu jemaah daripada fuqaha. Maka dimakruhkan istirsal serta berkata-kata di dalam hati di dalam sembahyang. Ya kan, dan dimakruhkan pula abas bepender hati kasih tu kamari atau dimakruhkan pula abas artinya bermain-mainkan salah suatu daripada segala anggota ya kah iya terus jangan membujurakan gamis jubah jangan sidin seperti memperbaiki selendangnya sembahyang ya kah apalagi surbannya gugur ada selendangnya atau surbannya dengan tiada darurat daripada menghasilkan sunat atau menolakkan mudarat dan kata setengah haram yang demikian itu anu madahkan kakak itu gawian kakak itu hukumnya apa haram. Tapi pian lah yang paling bagus sudah sembahyang ini alhamdulillah mazhab Syafi'i sudah yang paling apa tak mazhab Syafi'i ini bagus banget sembahyang rapi benar menang memakai juga Bang ya kan sebujurnya ada yang menang lain kadang-kadang mazhab beda lah ada yang gugur aja bujurakan dulu belajar ya kah ada Syafi'i bahwa rapi benar sembahyang Syafi'i ini bagus benar. Nah begitu ulang bermula kah
bermula. Nah, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala alam. Fatihah.